Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nuraziza akan menjelaskan materi pertemuan kelima mata kuliah Manajemen Kualitas Layanan, yaitu strategi merek, integrasi branding, dan positioning pada kualitas layanan. Di era modern saat ini, jasa menjadi sektor utama penggerak dalam perekonomian. Oleh karena itu, strategi merek bukan sekedar pelengkap, melainkan kunci utama perusahaan agar tetap dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Karena sifatnya layanan atau jasa ini bentuknya intangible atau tidak berwujud, maka konsumen mengandalkan merek sebagai patokan untuk menghindari ketidakpastian dalam membeli. Selanjutnya itu brand positioning, di mana brand positioning ini adalah cara perusahaan agar lebih dikenal dan dikenang oleh konsumen. Karakteristik positioning yang kuat, yang pertama yaitu menjadi pembeda dari pesaing, yaitu memiliki ciri khas atau karakteristik yang membedakan antara perusahaan tersebut dengan pesaing-pesaing yang serupa. Yang kedua yaitu menunjukkan nilai dan keunggulan yang unik, yaitu dengan menonjolkan kualitas atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Yang terakhir yaitu membangun citra yang konsisten, yaitu mempertahankan kualitas layanan dengan sebaik mungkin, sehingga loyalitas pelanggan terhadap perusahaan itu perlahan terbangun dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu dimensi kualitas layanan ServQual atau service quality. Service quality yaitu nilai ukur perbandingan antara ekspektasi dan persepsi pelanggan dalam pelayanan. Model ServQual sendiri ada 5. Yang pertama yaitu reliability, ada tangible, ada responsiveness, ada assurance, dan juga empathy. Di mana dari kelima dimensi tersebut menjadi dasar dalam membentuk citra merek dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi diferensi berbasis layanan. Strategi diferensi berbasis layanan atau quality based positioning menekankan kualitas sebagai nilai utama. Ciri utama yang pertama yaitu fokus pada keunggulan layanan. Yang kedua, menawarkan pengalaman pelanggan terbaik. Yang terakhir yaitu sering dikaitkan dengan harga premium. Dalam strategi ini menekankan kualitas layanan sebagai nilai utama yang ditawarkan kepada pelanggan untuk membentuk hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya itu strategi tangibilisasi merek jasa. Karena jasa ini sifatnya intangible atau abstrak atau tidak berwujud, maka perlu dibuat lebih nyata dengan memvisualisasikan asosiasi dan representasi fisik, dokumentasi, dan juga peran karyawan di dalamnya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi ketidakpastian pelanggan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan. Selanjutnya yaitu filosofi service excellence. Leonard Berry merupakan salah satu pionir dalam pemasaran jasa. Menurut Leonard Berry, service excellence merupakan strategi utama dalam menciptakan keuntungan. Prinsip utama dari service excellence ini ada 5. Yang pertama ada keandalan atau reliability. Yang kedua yaitu memberikan kejutan positif atau wow factor. Yang ketiga yaitu penanganan kesalahan atau recovery. Dan yang keempat ada keadilan atau fairness, dan yang terakhir ada rasa hormat atau respect. Selanjutnya yaitu ekuitas merek berbasis konsumen. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang dimiliki suatu merek di mata konsumen. Untuk dimensi dari ekuitas merek ini ada 4. Yang pertama yaitu brand awareness atau kesadaran merek, di mana kemampuan pelanggan untuk mengingat atau mengenali kembali bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori layanan tertentu. Yang kedua yaitu perceived quality atau kualitas yang dirasakan, yaitu penilaian subjektif dari pelanggan tentang keunggulan ataupun keseluruhan dari suatu layanan. Yang ketiga ada asosiasi merek atau brand association, yaitu segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan dengan nama merek tersebut. Yang terakhir yaitu brand loyalty, yaitu keterikatan atau komitmen dari pelanggan terhadap suatu merek. Maka dari itu, semakin kuat ekuitas suatu merek, maka semakin besar pula keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu Unique Selling Proposition atau USP. USP adalah keunikan utama yang membedakan layanan dari pesaing. USP ini tentunya harus jelas dan spesifik, dapat dipahami dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan USP yang kuat, perusahaan dapat menarik pelanggan dan juga dapat mempertahankan pelanggan. Selanjutnya yaitu metodologi pemetaan posisi dan analisis kompetitif. Positioning map ini biasanya digunakan untuk melihat posisi merek dari perusahaan dibanding dengan perusahaan pesaing berdasarkan dengan persepsi pelanggan. Analisis kompetitifnya seperti kualitas layanan, harga, teknologi, sentimen pelanggan, dan juga sumber daya manusia. Tujuannya yaitu untuk menemukan peluang dan keunggulan yang strategis. Yang terakhir yaitu dinamika kepuasan dan loyalitas.
Hubungan antara kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas bersifat saling terkait. Kualitas layanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan. Dari kepuasan tersebut, terbentuklah yang namanya citra merek. Dari citra merek tersebut dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Maka dari itu, keberhasilan strategi merek dari suatu perusahaan sangat bergantung pada kualitas layanan yang konsisten. Cukup sekian dari penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.